Maaf, tadi ada saya yang salah. Silakan Dewi langsung perkenalan dan Perkenalkan, saya dari tim multimedia SMK Pegri Kamal Juntinuat. Nama saya Dewianti. Saya di sini akan menjadi moderator podcast dengan tema bercerita tentang sejarah bangsa Indonesia, film Bumi Manusia, yang akan disampaikan oleh Kak Wahyu. Kak Wahyu, coba ceritakan gimana sih alur cerita film Bumi Manusia? jadi alur bumi manusia itu berkisah tentang seorang anak pribumi yang sekolah di sekolahan Belanda yang namanya HBS. Nah, di HBS itu si anak tokoh utama ya yang bernama Minke, tokoh utamanya bernama Minke. Dia itu punya temen namanya Robert Surlov. Nah, si Surlov ini anaknya agak jahil. Si Surlov terus memberi tantangan ke Minke untuk bertamu ke suatu keluarga di Wonokromo yang memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Kan si Minke kan terkenalnya anaknya playboy gitu. Habis dari singkat cerita, si Minke setuju dan datang pada saat itu di Wonokromo. Tapi pada saat datang, Minke tidak disambut seperti tamu pada umumnya gitu. Karena Minke seorang pribumi. Di keluarga Wonokromo itu bernama keluarga besar Herman Merema. Di sana ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Nah, yang si Surlov itu temennya anak laki-lakinya keluarga Herman. Oleh singkatnya, anak perempuannya datang dari dalam keluar gitu, terus berkenalan dengan Minke dan mulai suka terhadap Minke karena seorang pribumi yang berusaha sendiri, mandiri, hidup jauh dari orang tua gitu ya. Singkat ceritanya lagi, Minke dan keluarga Herman Melema semakin akrab dan Minke disuruh tinggal di situ beberapa hari. Lalu singkat cerita si Minke didatengin oleh polisi Surabaya untuk ke kantornya. Pas di kantor ternyata bukan penangkapan si Minke tapi dibawa ke suatu daerah. Nah, ternyata dari situ kita tahu si Minke itu ternyata bukan anak pribumi yang dari orang asli Jawa tapi seorang bangsawan Jawa ya. Nah, dari situ kita bisa lihat tentang seorang anak yang belajar dari Eropa dan melakukan budaya Jawa itu kayak nggak mau gitu ya. Minke kan kayak saya belajar Eropa lama-lama hidup Eropa kadang pribumi kan harus banyak aturan gitu. Nah, singkat cerita ternyata Minke itu ditunjuk oleh bapaknya yang mau dilantik menjadi bupati untuk menjadi penerjemah. Pada esok harinya si Minke menerjemahkan bahasa Jawa ke Belanda. Singkat cerita lagi, si Minke kembali lagi ke Wonokromo karena si analis itu udah kayak kalau zaman sekarang galau kata Minke gitu, galau terus, pikiran terus, jadi nggak mau bekerja di rumahnya juga. Pada saat itu Minke pulang dari daerah yang nggak tahu apa sampai ke Wonokromo itu lalu ada yang mengikutin. Nah, di sini si Minke dijemput di stasiunnya dengan Andis sama Darsam. Nah, si Darsam ini adalah pelayan asli orang Madura. Nah, singkat cerita lagi, pada saat itu si Minke diikutin sampai jauh gitu. Nah, si Darsam udah ngomong, baiknya Tuan kembali lagi ke kosan Tuan, belajar atau apa. Nah, si Minke menyetujui itu, tapi analis tidak setuju karena analis nggak hidup gitu tanpa Minke.
Tapi si Minke berhasil buat ngeyakinin analis kalau dia nggak apa-apa dan kembali ke kosannya. Nah di kosan dia nggak ngelakuin apa, dia sekolah lagi di HBS seperti biasa. Nah pada saat itu si Minke nginep pertama kali di rumah keluarga Herman Merema, yaitu kagum sama ibunya analis yang seorang gundik yang bernama Nyai Ontosoro. Dia itu kagum karena tidak ada seorang gundik yang fasih dalam berbahasa Melayu dan Belanda pada saat itu ya. Si Minke menulis di sebuah koran dan pada saat itu di sekolahannya ada debat sastra. Nah kata gurunya ya dipuji sama gurunya tapi selalu dielakin sama Surlov. Singkat cerita lagi, si Minke mendapatkan masalah karena si Minke sering nginep di rumahnya Nyai Ontosoro dan keluarga Melema itu. Karena ketergantungan si analis dengan si Minke itu sudah terlalu besar, cintanya analis sama Minkenya, jadi mereka memutuskan untuk menjodohkan mereka berdua. Karena si Minke tidak mendapatkan setuju dari bapaknya, jadi dia mendapatkan setuju dari dokter keluarga Herman Melema. Nah, di situ akhirnya terjadilah sebuah pernikahan yang sah antara analis dan Minke. Setelah pernikahan itu mereka hidup bahagia seperti biasa. Terus hidup menjalani hari-hari biasa, tapi pada suatu hari keluarga kan Nyai Antosoro kan seorang gundik, jadi papanya analis kan orang Belanda asli dan dia belum sempat menceraikan istri aslinya di Belanda. Nah, anak pertama yang di Belandanya datang ke sini karena pada saat itu, singkat ceritanya sebelum Minke menikah tuh ya bapaknya mengalami musibah. Ya seperti itulah. Singkat cerita bapak analisnya wafat ya. Terus Minke nikah dan mereka hidup bahagia, dan anak pertama dari bapak keluarga Herman Melema ini yang Belanda asli datang untuk menuntut hartanya karena ibunya ditinggalin. Pada saat itu semua orang termasuk Minke sendiri nggak setuju karena semua perurusannya diurus oleh Nyai Ontosoro pada saat itu. Nah, habis itu si anak pertama keluarga Herman Melema itu meminta harta warisan lah semuanya, termasuk si analis, sedangkan si analis itu adalah sudah istri sahnya si Minke. Nah terjadilah di situ pertentangan antara Nyai Antosoro dan keluarga asli anak Herman Melema untuk membawa analis ke Belanda. Di situ kita bisa lihat bahwa orang pribumi itu nggak akan menang lawan orang kulit putih. Orang kulit putih dalam artian Belanda ya. Persidangan berjalan pertama seperti biasa. Nyai Ontosoro kalau zaman sekarang tuh pengacara yang paling hebat pada zaman itu ya di Surabaya ya, tapi tetap gagal untuk mempertahankan analis tidak dibawa ke Belanda. Singkat ceritanya lagi ya, analis dibawa, si Minke sakit hati dan cerita pun selesai. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Apa sih yang menarik dari cerita film Bumi Manusia? Sebenarnya yang menarik dari film Bumi Manusia adalah pada saat kita kan menonton filmnya tuh, terus di endingnya kan sebenarnya kita diperlihatkan gitu bahwa dari awal sih ketidakadilan itu ada gitu, sejak zaman dulu, sejak zaman Belanda gitu. Kayak
orang pribumi tidak boleh sekolah, hanya orang-orang bangsawan saja yang sekolah gitu. Terus ya banyak hal sih, seperti tentang Apa membaca pesan budaya yang kita dapat dari film Bumi Manusia? apa, bisa ulangi lagi? Bisa diulangi lagi? Apa pesan Bisa yang diulang kita lagi? dapat dari film Bumi Manusia? Pesan dari Bumi Manusia adalah untuk anak muda tidak harus menjadi orang luar dan meninggalkan budayanya sendiri. Contohnya aja, di zaman sekarang kan banyak tuh anak muda yang sekolah di Eropa, di luar negeri, atau bahkan di luar daerah juga pulang ke daerahnya dia nggak mau mengakui adatnya bahwa dia itu adalah pribumi orang asli sini gitu. Di bumi Indonesia itu sebenarnya Anda itu nggak boleh berubah gitu. Meskipun Anda berjalan jauh, tapi tetap Anda pulangnya di sini gitu. Ada lagi? Kak Wahyu, kita kan udah pernah bikin film di YouTube. Ada saran nggak sih dari Kak Wahyu biar bisa sebagus film Bumi Manusia? Kalau film Sebagus Bumi Manusia mungkin jauh ya, tapi kalau kita berusaha menjadi seperti yang ada di alur cerita Bumi Manusia itu bisa. Karena di cerita itu kan dijelaskan bahwa melawan ketidakadilan gitu. Sama kayak di sekarang juga, kalau kita berkaya kan kadang ada dihargai, ada enggak ya. Jadi kita lawan itu. Lawannya tuh bukan dari pukul-pukulan, bukan gitu. Yang penting kita berkarya terus, membuat hal yang baru, menciptakan sebuah inovasi yang keren lah gitu. Yang penting kalau berkarya, kata saran Kak Wahyu, jalan aja dulu gitu. Kan ada kan orang yang aku buat karya tapi dia nggak jalan-jalan, itu ya nggak karya gitu. Yang penting karya jalan aja dulu gitu. Maupun jelek, bagus, itu kan kalau kita berkarya kan kita sendiri yang seneng gitu. Ada lagi? Terima kasih Kak Wahyu sudah berbagi pengalamannya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Wahyu bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita Pegir Kamal Junjunguat dan Instagram Kak Wahyu. Oh iya, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dewi, dan maaf ya kalau ceritanya